Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sama-sama kita hormati orang tua kita, Nabi Haji Nasruddin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, Allah jadikan putra-putrinya, keturunannya sebagai orang yang soleh dan solehah. Segenap para ustadz, para hujjah, jamaah majlis ta'lim hifdzul amal yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kita, kitab Tafsir Munir atau kitab Marah Labid. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita pahami dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pembahasan yang lalu di ayat 133 surah Al-Baqarah ini kita sudah membahas dan kita sudah mengetahui bahwa asbabun nuzul turunnya ayat 133 ini adalah ketika orang-orang Yahudi bilang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, emang ente nggak tahu kalau Yakub itu pesan kepada kita semua, pesan kepada keturunan-keturunannya untuk masuk agama Yahudi. Maka turunlah ayat Am kuntum syuhada. Turunlah ayat yang merupakan bantahan dari Allah. Emang kalian orang-orang Yahudi itu ketika Yakub, ketika di ujung hayatnya Yakub itu berpesan, emang kalian ada yang melihat? Maka turun seperti itu, turun ayat seperti itu. Yang diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Yakub itu bilang kepada keturunannya, apa yang akan kalian sembah? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku wafat nanti, kata Nabi Yakub. Maka anak-anaknya saat itu, keturunan Nabi Yakub itu kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan leluhur-leluhurmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Yakub bin Ishak. Jadi semuanya berikrar wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang yang Islam atau orang-orang yang tunduk kepada Tuhan kami, yaitu Tuhan Bapak juga, yaitu Tuhan engkau wahai Yakub ayahku, dan juga Tuhan leluhur-leluhur kita, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ishak, dan Tuhannya Nabi Ismail. Ini adalah ikrar yang menunjukkan bahwa bahwa anak-anak Nabi Yakub yang nanti disebut dengan Bani Israel, karena Yakub itu adalah Israel, ini juga setelah Nabi Yakub ini berikrar bahwa aku akan menyembah Allah, bukan menyembah selain Allah. Nah, ini kemudian dilanjutkan oleh ayat 134 ini. Ayat 134 dari surat Al-Baqarah, Allah berfirman, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ini juga merupakan penegasan dari ayat 133 itu, hadirin, bisa kita ambil kesan bahwa orang-orang Yahudi itu selalu flashback. Orang-orang Yahudi itu selalu membanggakan dan mengagung-agungkan leluhur-leluhurnya. Yakub yang bilang, bukan Bapak Yakub, bukan leluhur kami Israel, Yakub. Karena Nabi Muhammad juga sangat menghargai Nabi Yakub. Nabi Muhammad sangat menghargai nabi-nabi sebelumnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Memang kita dituntut, dan juga Nabi Muhammad memang tidak pernah membedakan rasul-rasul, nabi-nabi sebelumnya. Semua dihormati, termasuk Nabi Yakub dihormati. Nah, ini buat celah nih sama orang Yahudi. Muhammad, Yakub itu pesan kepada kami supaya memeluk agama Yahudi. Ngapain kami masuk Islam? Itu udah sempurna agama Yakub, agama Yahudi, itulah yang dipesankan oleh Yakub kepada kami. Kami gak akan masuk Islam. Yang dibangga-banggakan itu selalu leluhurnya. Yang dibangga-banggakan itu selalu datuk-datuknya atau bapak-bapaknya, kakek-kakek yang dimuliakan. Oleh karenanya di sini ditegaskan tilka ummatun qad khalat. Itu dulu memang Nabi Yakub, keturunan-keturunannya orang-orang soleh semua. Anak-anaknya Nabi Yakub yang 12 jadi nabi semua. Itu dulu. Tilka itu adalah isim isyarah lil bu'di, isim isyarah untuk yang jauh. Artinya dulu memang seperti itu. Dulu itu adalah umat sebelummu, umat yang sudah lalu. Jadi jangan buat kebanggaan. Demikian juga kita nggak bisa membanggakan dulu
Luhur saya, moyang saya itu wali. Moyang saya dulu wali. Dulu bapak saya itu, kakek saya punya bapak, kakek saya punya bapak itu masih keturunan. Iya, turunan apa ya? Turunan Al-Abror. Belokan itu turunan Al-Abror ya. Ada warung itu ya maksudnya. Ada turunan, itu membanggakan leluhur. Kemudian turunan A, turunan B, itu termasuk yang ditegur oleh Allah. Tilka ummatun qad khalat. Tilka bermula itu ai Ibrahim wa Yaqub. Maksudnya Ibrahim dan Yakub, wa banuhuma, dan keturunan-keturunan atau anak cucunya Ibrahim dan Yakub, termasuk juga anak cucu dari Nabi Ismail tentu, dan Nabi Ishak. Itu adalah ummatun ay jamaatun, yaitu sekelompok orang qad khalat yang telah lalu, ay madot yang telah selesai, bil mauti dengan kematian. Itu yang dulu, itu adalah cerita-cerita masa lalu yang kalian banggakan. Yang sudah, yang lalu biarlah berlalu. Kalian tidak bisa membanggakan apa yang sudah lalu. Tidak bisa kalian terus jadikan itu sebagai patokan. Laha ma kasabat, laha litilkal ummati, itu tetap bagi umat yang dimaksud, umat terdahulu, maka sahabat apa-apa yang mereka perbuat, minal khairi, yaitu kebaikan, ai jazauhu, maksudnya ganjaran dari kebaikan itu. Umat-umat terdahulu telah lalu, sudah selesai masanya. Mereka sudah pernah ada satu masa di mana mereka mengamalkan kebaikan-kebaikan, ada satu masa di mana mereka kemudian ibadah kepada Allah, membangun peradaban hingga dikenal Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, semuanya dikenal. Itu umat terdahulu. Dan buat mereka apa yang sudah mereka perbuat, amal-amal itu buat mereka, bukan buat ente keturunannya. Jadi jangan dibangga-banggain, bukan buat ente keturunannya, tapi itu buat umat yang terdahulu, yaitu buat bapak moyang kalian semua. Tidak bisa membanggakan, tidak bisa kemudian menjadikan patokan bahwa saya itu anaknya anu, saya itu cucunya anu, saya itu keturunan anu, nggak bisa. Mereka itulah yang akan mendapat pahala ganjaran dari Allah. Mereka yang akan mendapat kedudukan yang baik dan tinggi di sisi Allah. Nah, keturunannya belum tentu. Kalian orang-orang Yahudi meskipun keturunan Yakub tetap belum tentu. Kita juga begitu, saudara. Meskipun kita ini orang Islam, kemudian keturunan atau leluhur-leluhur kita ini kiai, leluhur-leluhur kita ini orang-orang soleh, nggak bisa kita bangga-banggakan terus kita kagak mau ngaji, itu nggak bisa. Makanya ngaji. Iya, keturunan kiai mau keturunan orang soleh, tapi kalau kagak ngaji ya sama aja. Ya, lembet-lembet juga, maksudnya lembet ibadahnya itu sampainya kepada Allah tetap lambat kalau tidak dengan kesungguhan. Umat yang telah lalu memperoleh ganjaran, pahala, memperoleh kedudukan di sisi Allah untuk umat terdahulu karena amal perbuatan mereka. Laha ma kasabat, walakum ma kasabtum, walakum ya ma'syarul yahudi, dan itu tetap untuk kalian ma kasabtum, apa-apa yang kalian perbuat. Ai jaza'u ma kasabtumuhu, maksudnya adalah balasan dari apa-apa yang kalian memperbuat akannya, akan ma minal amali, yaitu amal, dan kalian itu juga akan mendapatkan balasan bagi apa yang kalian perbuat. Jadi udah nafsi-nafsi, kalau kata orang sana, udah masing-masing. Tidak bisa orang-orang dulu karena kemuliaannya kemudian mengangkat keturunannya, nggak bisa, tetap nggak bisa. Masing-masing amalnya, karena nanti yang akan ditimbang itu adalah amal perbuatan kita masing-masing, bukan nasabnya yang ditimbang, bukan sertifikat. Sertifikat ya, kalau ada sertifikat keturunan gitu ya, sertifikat keturunan dari kerajaan atau keraton mana, bukan itu yang ditimbang nanti. Ini juga berlaku untuk keturunan Rasulullah, yang ditimbang amal perbuatannya masing-masing, bukan amal perbuatan datuk-datuknya, bukan amal perbuatan leluhur-leluhurnya, termasuk bukan amal perbuatan Nabi Muhammad SAW. Tetap yang ditimbang adalah amal perbuatannya masing-masing. Oleh karena itu hadirin, ulama-ulama pada gelombang pertama itu yang merupakan keturunan Rasulullah juga dari
Azmat Khan. Azmat Khan itu adalah keturunan Rasulullah yang kemudian ke India. Nanti dari Azmat Khan itu kemudian menurunkan wali-wali Songo dari India, kemudian ke Cina dulu. Dari Cina baru ke Nusantara pada waktu itu. Nggak pernah ada yang pakai nama gelar al apa gitu marganya, nggak pernah. Nggak ada yang pakai gelar al. Ya paling kalau pakai nisbat atau pakai hubungan dihubungkan dengan daerahnya. Daerah yang mana? Campa ya, dari Campa. Kemudian dari mana? Dari Samarkand ya, As-Samarqandi. Samarkand. Begitu aja, dari daerahnya aja. Sama kayak orang sini pakai daerah kan. Ulin mana? Ulin Bungur. Pakai daerah. Ustadz Wito mana? Ustadz Wito bukan TJ, bukan? Ustadz Wito TJ tuh, pakai daerahnya, nggak pernah pakai nama marganya. Ustadz Wito mana? Wito Hasibuan. Wito si Hasibuan. Nggak pernah pakai marganya. Yang gelombang pertama dari keturunan Rasulullah datang ke Indonesia, kemudian jadi wali Songo, tidak ada yang pernah membangga-banggakan marganya. Udah, namanya Rahmat, Raden Rahmat namanya, Raden Rahmat. Kadang-kadang nggak dikenal. Sebutannya apa? Sunan Ampel. Daerahnya yang disebut Ampel, Surabaya. Namanya Makdum Ibrahim. Kenalnya Bonang, Sunan Bonang, karena di daerah Bonang. Namanya Ja'far Shadiq. Ada alnya nggak ada alnya. Marga alnya nggak ada. Atau keturunan siapa gitu, apa Al-Bakir dari Syekh Bakir atau Ali Uraidi misalnya, nggak ada keturunan disebutkan, leluhurnya disebutkan nggak ada. Ja'far Shadiq, jadinya Sunan Kudus daerahnya. Barangkali kalau di Hifdzul Amal ada dulu ya Sunan, jadi Sunan Bayoran apa Sunan daerah sini, Sunan Duku. Yang disebutkan, yang dinisbatkan, yang dijadikan sebagai nisbat atau hubungan itu adalah daerah-daerahnya. Tidak pernah membanggakan marga leluhur-leluhurnya. Ini yang terjadi pada gelombang pertama, yaitu para wali Songo, tidak ada yang membanggakan keturunan-keturunan. Karena memang tahu betul orang tua kita dulu, ulama-ulama kita dulu, ulama-ulama Nusantara tahu betul ayat ini, bahwa tilka ummatun qad kholat laha ma kasabat. Itu dulu, itu kakek moyangmu, itu leluhur-leluhurmu dulu, udah pahala-pahala mereka ya buat mereka, bukan buat kalian. Lah kalian numpang tenar. Kalian cuma pengen numpang mulia doang, nggak bisa. Walakum ma kasabtum, bagi kalian apa yang kalian perbuat, masing-masing kalian beramal baik yang nanti akan Allah ganjar dengan baik, kalian beramal buruk juga nanti akan Allah ganjar dengan yang buruk. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, wala tus'aluna, dan kalian tidak akan ditanyakan yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti tidak akan ditanyakan amma kanu ya'malun, tentang apa-apa yang mereka pernah lakukan, yang mereka pernah perbuat. Karena itu kalau ada fi'il mudhari setelahnya itu menunjukkan masa madi, tapi lil istimrar, jadi diperbuat dulu, mereka selalu perbuat. Kalian orang-orang Yahudi tidak akan pernah ditanyakan nanti di hari kiamat tentang apa yang dilakukan oleh bapak moyang kalian. Nggak ada nanti di hari kiamat. Nanti keturunan siapa? Keturunan Yakub misalnya. Nanti keturunan siapa? Keturunan Ishak. Oh, timbangannya pakai timbangan Ishak aja ya? Nggak bisa. Tetap timbangannya pakai amalnya masing-masing. Begitu juga kita, saudara. Kita nggak bisa. Ente keturunan siapa? Keturunan Sunan Gunung Jati. Ya udah, timbangannya timbangan Sunan Gunung Jati, amalnya nggak bisa. Tetap pakai timbangan kita. Tidak akan ditanyakan kita tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kama la yus'aluna an amalikum, sebagaimana mereka orang-orang terdahulu tidak pernah ditanyakan an amalikum, tentang amal kalian. Begitu juga para leluhur, nenek moyang kita, orang-orang tua kita, ini tidak akan pernah ditanyakan tentang apa yang kita perbuat. Jadi nanti di akhirat nggak ada ceritanya. Ketika ditimbang, ada perhitungan amal, al-hisab, kemudian ternyata timbangannya lebih berat dosanya. Terus yang kena kakeknya nggak ada, yang kena neneknya,
moyang yang kena nggak ada. Udah timbangannya timbangan si cucu, yang kena ya cucunya. Yang kena timbangannya timbangan si buyut, yang kena ya buyutnya. Bukan leluhur-leluhurnya, bukan. Leluhur-leluhur itu tidak akan ditanyakan tentang apa yang diperbuat oleh kita sekarang. Ini ayat yang menegaskan bahwa masing-masing itu akan menanggung apa yang dia perbuat. La taziru waziratun wizra ukhra. Allah taziru waziratun wizra ukhra, bahwa setiap orang yang berbuat itu tidak akan menanggung perbuatan orang lain. Tetap ya orang yang nyolong mangga Mang Udin, ya masa yang diminta, yang disuruh tanggung jawab Cingunus, ya, bisa mencak-mencak juga tetap akan dimintakan pertanggungjawabannya orang yang berbuat, bukan orang yang ada hubungan nasabnya. Ruwiyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, bahwa sungguhnya Nabi bersabda, ya Safiyatu ammata Muhammadin, wahai Safiyah bibinya Muhammad, ya Fatimatu binta Muhammadin, wahai Fatimah anak perempuan Muhammad, utuni yaumal qiyamati bi'amalikum, datanglah kalian kepadaku di hari kiamat nanti bi'amalikum, dengan membawa amal-amal kalian, la bi'ansabikum, bukan dengan nasab-nasab kalian. Fa inni la ugni ankum minallahi syai'a, maka sungguhnya aku, kata Nabi, la ugni ankum, aku tidak akan mencukupi dari kalian, minallahi, dari Allah, tidak akan mencukupi syai'an, sedikit pun. Ini sabda Rasulullah. Rasulullah bilang kepada Sofiyah bibinya, wahai bibiku, ntar di hari kiamat datang deket-deket sama saya, bawa amal, bawa amal, jangan bawa nasab. Jangan bawa nasab, kan saya bibinya Muhammad, masa iya masuk surga, masa iya masuk neraka. Jangan bawa-bawa nasab, kata Rasulullah. Siti Fatimah juga begitu. Ya Fatimah tuh binta Muhammadin, Fatimah anakku, datang nanti hari kiamat, kalian datang kepadaku, datang dengan membawa amal-amal kalian. La bi'ansabikum, jangan datang bawa-bawa nyebut-nyebut keturunan bahwa saya anaknya Muhammad. Karena kata Nabi Muhammad, aku tidak bisa berbuat apa-apa sedikit pun di hadapan Allah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah benar-benar mengharapkan kita dan juga mengharapkan keturunan-keturunan yang tentunya untuk melakukan amalnya masing-masing. Tidak boleh membangga-banggakan leluhur, nggak boleh mengagung-agungkan nasab. Nasab, yang namanya nasab ya udah nasib. Ya kalau nasab dibangga-banggain, ya kasihan orang Kebayoran. Manggel ya, dibilang keturunan, ya keturunan Nabi kagak ada, keturunan orang soleh juga nggak tahu. Maka yang dijadikan patokan adalah amalnya. Kata Rasulullah, utuni yaumal qiyamah bi amalikum, amal tetap jadi patokan, bukan nasab. Oleh karenanya hadirin, kita yang ngaji seminggu sekali, kadang-kadang ngaji seminggu 5 kali atau seminggu full 7 kali, jangan pesimis. Meskipun nggak ada keturunan kiai, insya Allah kalau amal kita baik, kita dekat sama keturunan kiai, nanti anak-anaknya bisa jadi kiai. Walaupun nggak ada keturunan orang alim, tapi kalau kita demen sama orang alim, kita demen sama majelis-majelis alim, insya Allah anak-anaknya itu jadi orang alim. Itu yang terus ditanamkan dalam Islam, bahwa setiap orang itu pasti akan melihat amal perbuatannya, bukan amal perbuatan nenek moyangnya, bukan amal perbuatan dari leluhur-leluhurnya. Ini dalam beberapa tafsir, diantaranya tafsir Marah Labid ini, kemudian juga dalam tafsir munirnya Syekh Wahbah Duhaili, dalam tafsir munir Syekh Wahbah Duhaili itu dengan hadis yang lain, dia mengatakan, ya Bani Hashim, mana Bang Hashim? Ada. Ya Bani Hashim, anaknya Bang Hashim. Ya Bani Hashim, kata Rasulullah, ya Bani Hashim, wahai keturunan Hashim. Keturunan Hashim itu berarti termasuk keturunan Abdul Muttalib dan juga termasuk keturunan Rasulullah nanti.
ya Bani Hashim, la ya'tuni bi ansabikum wa ya'tuni bi amalihim annasu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai keturunan Hashim, wahai keturunan Muhammad juga termasuk keturunan Hashim, wahai keturunanku, janganlah kalian nanti di hari kiamat datang dengan menyebut-nyebut nasab, sementara orang-orang kampung dukuh datang membawa amal. Orang-orang kampung dukuh nggak nyebutin nasab tapi bawa amal. Ya Rasulullah, ini amal saya. Ya Rasulullah, ini salawat saya. Ya Rasulullah, ini ngaji saya. Itu orang kampung dukuh gitu semua itu. Nggak ada yang bawa nasab. Iya, yang nasibnya udah begini, bawa nasab gimana lagi? Tapi bawa amal. Pesan Rasulullah kepada Bani Hashim, kepada keturunan Hashim, janganlah kalian datang kepadaku hari kiamat membawa-bawa nasab, menyebut-nyebut keturunan Bani Hashim, mengagung-agungkan keturunan Rasulullah, sementara orang-orang bawa amalnya datang kepadaku. Itulah yang aku banggakan. Ini teguran juga buat kita, teguran buat kita, jangan selalu membangga-banggakan marga atau selalu membangga-banggakan keturunan. Ada Habib sini. Bang Anggi alnya apa? Nggak ada. Dipanggil. Iya, membangga-banggakan marga, membanggakan keturunan, itu termasuk yang oleh Rasulullah diwanti-wanti, jangan seperti itu. Waqala, dan bersabda Rasulullah SAW, wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa orang yang lamban, waman, siapa orang abta'a yang lamban, siapa yang lamban bihi dengan man apa amaluhu, amal perbuatannya, man lam yusri bihi nasabuhu, maka tidak akan cepat, tidak akan sampai dengan cepat bihi dengan man apa nasabuhu, nasabnya. Siapa orang yang amal perbuatannya, ibadahnya juga lambat, maka nasabnya yang akan membantu apa-apa. Tetap nasabnya tidak akan bisa membantu apa-apa. Orang yang punya mobil apa, Ferrari aja misalnya. Mobilnya apa bang? Ferrari. Bang, mobilnya abang apa mobilnya? Carry. Tahu Carry? Carry. Saya Ferrari. Tetap Ferrari itu kalau parkir sama Carry tetap duluan Carry jalannya. Yang namanya lagi parkir mobilnya agak jalan, duluan apa? Duluan Carry. Tetap yang namanya amal itu lebih cepat. Gimana kalau Ferrari terus cepat jalannya, cakep jalannya, ngebut, sampainya duluan pasti. Demikian juga keturunan Rasulullah SAW. Kalau amalnya bagus, dzurriyyah Rasulullah, kalau amalnya bagus, sampainya duluan beliau-beliau ini. Tapi tetap kalau parkir, amalnya jelek, duluan kita. Jadi jangan percaya kalau ada yang bilang apa tuh kemarin, bahwa satu Habib alim itu satu Habib bodoh itu lebih baik dibanding 1000 kiai pinter, apa? Ada yang ngomong gitu ya? Iya, ada. Yang percaya yang kayak begitu, agak ngaji itu namanya. Jadi ngomel cingio saya. Tetap yang namanya Ferrari kalau parkir, apalagi bannya kempes kagak diurusin, tetap kalah lajunya sama Carry. Begitu juga kita meskipun tidak ada nasab, meskipun tidak ada keturunan, tapi kalau amalnya kita cepat, amalnya kita amal soleh, itu akan lebih cepat kepada Allah, sampai kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa mengamalkan, mempraktekkan betapa pentingnya amal dan ibadah kita yang baik, dan mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah. Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kemantapan untuk melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Demikian ayat berikutnya, wa qalu kunu hudan aw nasara wallahu a'lam bishawab.